Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعين مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Masjid Bukit Palma rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sampai detik ini, kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyaknya. Mulai kita tidur sampai tidur lagi, atau kita bangun sampai bangun lagi, luar biasa. Maka sudah kepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, zahir batin kita. Maka insya Allah kalau hidup kita gunakan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehat fisik, psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauh segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini ada perkataan yang viral, yang rata-rata kita banyak yang paham atau banyak yang tahu, khususnya generasi muda, yaitu generasi milenial, yaitu perkataan atau pernyataan gak bahaya tah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ternyata kalau ini kita ulang-ulang dalam pernyataan sehari-hari, bahkan tidak sedikit sering muncul dalam bentuk stiker WA, maka hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kita telaah secara mendalam. Disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung prasangka kita. Maka Gusti Allah jawab lewat hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kata-kata enggak bahaya tak, kalau kemudian itu kita prasangka, punya perasaan bahwa nanti akan berbahaya, maka mohon maaf akan berbahaya dalam hidup kita masing-masing. Maka mestinya kata-kata ini tidak perlu kita viralkan, karena kata-kata kalau kemudian menimbulkan prasangka-prasangka yang mohon maaf negatif, sangat berbahaya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka prasangka dalam hidup kita masing-masing, dalam keseharian kita masing-masing, perlu juga kita jaga. Jangan sampai hidup punya prasangka jelek sama orang lain. Begitu juga prasangka dalam diri kita masing-masing. Mungkin kita prasangka, oh nanti kalau jalan ke sana mungkin ada ini, mungkin lain. Maka prasangka ini dihindari. Selalu punya prasangka yang positif thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, hati-hati dengan perkataan
itu ternyata bisa diamini oleh malaikat. Atau kalau orang Jawa menyatakan hati-hati ngomong sak ngomong ono wali lewat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, perkataan-perkataan yang membuat kategori dalam kehidupan kita berbahaya, seperti pernyataan gak bahaya tak? Ini kalau kemudian diamini oleh malaikat, diamini oleh wali, atau mungkin ada orang yang ikhlas tulus ikut mengamini, bisa juga menjadi kata-kata yang tidak baik dalam hidup kita masing-masing, alias punya masalah dalam hidup kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ada pernyataan dari orang Jawa, wong alok bakal elok, wong geding bakal nyending. Ini pernyataan-pernyataan yang ternyata didukung oleh beberapa hadis baginda Rasulullah SAW. Baginda dawuh, qala inna 'abdan yatakallamu bil kalimati min radwanillahi la yulki laha balan yarfa'uhu Allah bima darajat wa innal 'abda yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi bima biha fi jahannam. Yang maksudnya, jika kita ternyata punya kalimat-kalimat yang berbahaya, nanti efeknya juga berbahaya sampai kemudian ke neraka jahanam. Tapi kalau kita punya pernyataan-pernyataan yang baik, maka insya Allah itu akan menjadikan kita kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka kata-kata adalah doa. Ini penting. Kata-kata adalah doa. Pernyataan adalah doa. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir di sekitarnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan yang ternyata tidak pas dalam kehidupan kita sehari-hari patut kita hindari bersama-sama, sehingga kata-kata itu akan menjadi kata-kata yang hikmah, kata-kata yang motivasi, dan kata-kata itu akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kanjeng Nabi juga dawuh dalam hadis yang lainnya, qala kalam ibni adam alaihi la lahu illa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa dzikrullahi azza wa jalla. Ucapan anak Adam itu akan kembali dengan membawa bencana untuknya. Ucapan yang kita sampaikan itu akan kembali kepada orang membawa bencana, tidak membawa keberuntungan baginya, kecuali ucapan amar ma'ruf, ajakan kepada kebaikan, nahi mungkar, seruan meninggalkan keburukan, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hadirin jamaah rahimakumullah, jangan kita menjelekkan orang lain. Maka tadi kami sampaikan, orang yang alok bakal elok. Orang yang kemudian menghina orang lain, orang itu akan sama dengan akan melakukan hal yang seperti itu. Maka dalam pernyataan hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Hati-hati, kita menghina orang lain, mengejek orang lain, itu nanti kita tidak akan meninggal dunia sampai kita bisa juga melaksanakan hal yang seperti itu. Ini hati-hati. Maka perkataan, pernyataan baik berupa lisan maupun tulisan, tolong dihati-hati. Sebab itu nanti punya dampak yang hebat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bagaimana kita menyikapi perkataan kita sehari-hari? Atau termasuk pernyataan yang gak bahayanya harus diganti. Diganti dengan apa? Kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang insya Allah mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembelajaran sifatnya adalah yang pertama, ayo berkata-kata yang baik. Gusti Allah dawuh,
dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang pertama perlu kita waspadai, berkata yang benar. Dawuh Kanjeng Nabi juga dalam hadis yang lainnya, beliau menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kul khairun aw liyasmut. Kalau kita percaya iman kepada hari akhir, kepada Gusti Allah, maka kata-kata yang baik diungkapkan. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Yang kedua, pembelajaran sifatnya adalah ayo berpikir dulu sebelum berkata. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu dulu, pikir dulu. Sekarang ini mohon maaf banyak orang yang berkata baru berpikir, sehingga banyak menyesalnya. Pernyataan-pernyataan disampaikan kepada masyarakat dan seterusnya. Ini seringkali kadang tidak dipikir dulu, tidak dilihat kemampuannya, terus kemudian disampaikan, akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Maka berpikir dulu sebelum kita berkata-kata. Yang ketiga, berpikir dulu sebelum kita berbuat. Berpikir, aku melangkah seperti ini, saya melangkah seperti ini, itu bagaimana? Kalau kemudian ternyata membawa efek, jangan dilaksanakan. Yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, kebiasaan berkata baik dibawa sampai kondisi kematian. Mohon maaf, al-mautu ala ma asyu. Orang itu kalau kehidupannya mohon maaf berbuat jelek, maka dia nanti akan dikhawatirkan pas saat melaksanakan itu meninggal dunia. Mohon maaf, kalau kesadarannya adalah mohon maaf berkata kotor, misuh, berkata-kata yang jelek, dikhawatirkan di saat itu meninggal dunia. Maka biasakan untuk zikir, biasakan untuk berkata-kata yang baik, biasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus. Apakah zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, laksanakan itu. Maka insya Allah keseharian kita kalau ahli zikir, keseharian kita adalah ahli baca Al-Quran, insya Allah kita nanti meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Kalau kita ahli jamaah, insya Allah meninggal dunia dalam kondisi jamaah. Masya Allah, indahnya. Dan itu pasti banyak orang yang iri, ingin meniru orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Moga-moga kita yang hadir saat ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, apa menyikapi perkataan pernyataan yang tidak baik? Apapun bentuknya, salah satunya adalah enggak bahaya tak? Apa itu? Sebarkan doa kebaikan, sebarkan pernyataan yang baik. Kebab apa? Doakan orang-orang lain dalam kebaikan. Supaya apa? Aura-aura di sekeliling kita menjadi orang-orang yang baik. Kalau kita ketemu dengan orang lain mendoakan barakallah, moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga panjenengan tambah sehat, moga-moga panjenengan tambah enak, maka doa itu mohon maaf mantul kepada kita 100%. Ini perlu kita gemakan, gelorakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kata-kata dan pernyataan yang kurang pas dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Islam, ayo kita rubah menjadi perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang nyaman, perkataan-perkataan yang menyejukkan. Maka itu nanti akan menjadikan aura-aura kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin di antara kita selalu menyebarkan dengan tetangganya, saudaranya, temannya, menyampaikan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kita menyampaikan, mendoakan supaya orang lain selamat dunia sampai akhirat, berkah hidupnya, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan itu, karena ufsus salam, penyebar salam adalah salah satu ahli surganya Allah Subhanahu wa taala.
Moga-moga hadirin yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing, mampu merubah diri kita masing-masing, termasuk hadirin jamaah rahimakumullah. Mumpung kami ingat panjenengan ketika menjumpai anak-anak yang nakal di tengah jalan, di perjalanan, mohon maaf anak-anak pang, jangan dihina, jangan di kata-kata yang jelek. Kenapa? Khawatir tadi perkataan itu kembali pada kita. Bagaimana bagusnya? Doakan anak itu. Ya Allah, moga-moga anak yang saat ini saya lihat adalah menurut saya, dohir saya adalah jelek. Rubah dia ya Rabb menjadi generasi muda yang hebat, generasi muda yang nanti akan membuat perubahan di Indonesia, generasi muda yang membuat perubahan yang baik untuk umat Islam. Doakan seperti itu, tutup dengan Fatihah. Sebab apa? Fatihah itu juga melantarkan dan menyalurkan wasilahnya kita untuk berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing, mampu merubah diri kita masing-masing menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan ayo bersikap, bertingkah laku, berbuat, ayo kita fikir dahulu, ayo mencari ridhonya Allah SWT. Jangan sampai pernyataan sikap kita ternyata bukan mencari ridhonya Allah SWT, tapi kemudian seringkali kita ingin pamer dalam kehidupan kita sehari-hari. Moga-moga diberikan oleh Allah SWT umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah barokah, anak-anak kita semuanya generasi penerus yang soleh dan soleha. Dan moga-moga apapun yang kita kerjakan menjadi ridhonya Allah SWT pada kita semuanya, dan moga-moga dicintai oleh Allah SWT, serta moga-moga semua hajat kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT, hajat dunia sampai akhirat. Serta moga-moga kita semuanya jika suatu saat takdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia, moga-moga takdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Serta kita semuanya moga-moga takdirkan oleh Allah SWT bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga dengan baginda Rasulullah SAW bersanding di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.